Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala hadhil fursa at-tayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Kompas TV Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melontarkan kalimat tahmid, dengan melontarkan kalimat pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tahmid itu adalah kalimat yang sering kita lakukan setiap harinya dengan melafazkan Alhamdulillah, bersyukur atas nikmatnya, bersyukur atas segala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salat beriring salam kita curahkan kepada baginda kita, seri tauladan qudwatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya Nabi Muhammad senantiasa meluangkan diri kita dan membasahi lisan kita ini untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kompas TV Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan program Mutiara Iman ini kita akan membahas karakteristik pemuda di era zaman sekarang. Kompas TV pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masa keemasan. Masa muda adalah masa yang berlian. Masa muda adalah masa yang membawa perubahan. Perubahan bagi dirinya, perubahan bagi keluarganya, perubahan bagi negara, wabil khusus perubahan bagi agama kita, yakni agama Islam. Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya muda. Dan akan tetapi jangan lupa, muda ini tidak selamanya. Dia mempunyai waktu, limit, dan akhir kita akan berjumpa dengan masa tua dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dari yang lemah. Tsumma ja'ala min dha'fin quwwah. Dan Allah menjadikan dari hal yang lemah tersebut keadaan lemah kembali menjadi keadaan yang kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Dan Allah jadikan dari keadaan yang kuat itu kembali menjadi keadaan yang lemah, yakni syaibah, masa tua. Pemirsa Kompas TV Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kita hidup di dunia. Itulah hakikat kita hidup di dunia. Mau tidak mau, senang tidak senang, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu akan terus berjalan. Di dalam ayat tersebut Allah membicarakan kita, menciptakan kita dari hal yang lemah, yakni dari bayi. Setelah kita dilahirkan dari kedua orang tua. Bayi itu disebut dalam keadaan lemah karena tidak bisa apa-apa. Hanya bisa merengek, menangis, meminta bantuan kepada orang tuanya. Maka kemudian Allah menjadikan dari yang lemah itu dalam keadaan yang kuat. Kuwah, yang kuat sebagaimana pemuda. Maka ketika kita menjadi muda, gunakan waktu itu dengan baik. Akan datang suatu hari, kita akan menjadi lemah kembali, wasyaibah, dan kembali menjadi tua. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sekarang masuk kepada masa muda, gunakan potensi masa muda kita dalam ketaatan, dalam kebaikan, dan membawa perubahan untuk negara dan agama kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan di dalam hadisnya, bima makna, irtanim khamsa qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satu perkara tersebut yang harus kita ingat adalah syababaka qabla haramika. Ingatlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita ingin menjadi masa muda yang berpotensial, masa muda keemasan, sudah sepatutnya, sewajibnya pemuda tersebut memiliki 3 karakteristik di dalam dirinya. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 karakteristik yang harus ada dalam pemuda. Yang pertama adalah kuat akidahnya. Kita mungkin sering mendengar ataupun membaca ataupun mentadaburi di dalam Al-Quran menceritakan kisah seorang pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Maka sekelompok Ashabul Kahfi ini, dia mempertahankan akidahnya, mempertahankan keimanannya dari ancaman, dari hinaan, bahkan dari pemurtatan pada raja ataupun musuh Allah pada saat itu. Maka Ashabul Kahfi ini berlari dari kampung halamannya untuk menghindari raja yang sangat zalim tersebut. Maka kita selaku pemuda sudah selayaknya mencontoh, dan kisah Ashabul Kahfi ini menjadi booster kekuatan bagi kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Dengan kekuatan keimanannya, dengan kekuatan akidahnya, maka Allah mengabadikan kisah Ashabul Kahfi di dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu Ashabul Kahfi adalah pemuda, disebut di situ fityah, ya, dari jamak kalimat fata, yakni pemuda. Pemuda yang kuat imannya. Kemudian Allah menambahkan hidayah bagi mereka. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat salah satu sahabat Rasul, seorang pemuda, bisa dikatakan anak kecil tapi usianya sudah muda juga, maka yang bernama Haris. Haris suatu hari berjumpa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka Nabiullah Muhammad bertanya kepada anak muda tersebut, "Ya Haris, assalamualaikum." "Waalaikumsalam ya Nabi Allah." Maka Nabi pun melanjutkan, "Kaifa asbahta ya Haris?" "Bagaimana keadaanmu pagi hari ini?" Maka Haris pun menjawab, "Asbahtu bil iman." Pagiku pagi ini ya Rasulullah dengan keadaan iman yang kuat. Maka tersenyum Nabi Muhammad SAW setelah mendengar jawaban anak muda yang mengatakan keimanan dia sangat kuat. Karena seakan-akan dia berbicara tentang keimanan di depan orang yang paling beriman, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi melanjutkan pertanyaannya, likulli syai'in haqiqah ya Haris. Maka setiap sesuatu itu membutuhkan bukti ya Haris. Wa mal haqiqatul imanuk. Apa yang meyakinkan dirimu, membuatmu percaya diri mengatakan bahwasannya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Haris pun menjawab dari pertanyaan Nabi tersebut. Haris menjawab dengan kalimat yang sangat indah. Kalimat yang diutarakan oleh Haris yang pertama, khuzifat an nafsi an kullid dunya. Ya Nabi Allah, kenapa saya beriman hari ini kepada Allah? Kenapa iman saya sangat kuat hari ini? Karena telah hilang semua kecintaan saya, hubud dunia saya, mencari semuanya di dunia ini sudah hilang dari diri saya.
itulah membuat iman saya kuat. Wastawa min dhahabiha wa min hajariha. Maka bagiku sekarang ya Nabi Allah, sama saja semuanya. Emas, kerikil, batu, tidak ada nilai yang besar. Maka semuanya saya anggap sama ya Rasulullah. Wa asbahtu inni arakal jannah. Dan pagi ini ya Nabi Allah, saya telah seakan-akan melihat surga. Wa ahluha yatala'amuna biha. Dan penduduk surga sedang menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga. Wa asbahtu inni arakal nar. Dan pagi ini juga ya Rasulullah, saya merasakan melihat neraka. Wa ahluha yu'adzibuha. Dan penduduknya telah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Kompas TV Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengar jawaban anak muda yang sangat mempercayakan dirinya berbicara tentang iman, maka Nabi pun menjawab, ya Haris, inni asbahtu arsyal rahman. Sesungguhnya di pagi hari ini Haris, saya telah melihat arsy Rahman, arsy-nya Allah, surganya Allah yang telah disediakan buat kamu. Maka Nabi pun melanjutkan kalimat terakhir ini, para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah. Ya Haris, falzam thummastaqim. Wahai Haris, berpegang teguhlah selalu dengan keimanan dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Kompas TV Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk karakter yang kedua yang harus dimiliki oleh pemuda adalah semangat dalam menuntut ilmu. Semangat dalam mengupgrade diri kita. Semangat dalam mencari hal yang kita tidak ketahui. Tentu kita selaku pemuda yang ingin merubah diri kita, merubah keluarga kita, merubah negara dan agama kita, itu membutuhkan yang namanya ilmu. Maka dengan ilmu kita akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Dengan ilmu pula kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Dan dengan ilmu pula kita bisa membedakan mana yang baik buat diri kita, mana yang tidak baik buat diri kita. Dengan ilmu pula kita bisa merubah keadaan dari keadaan yang gelap menjadi keadaan terang benderang. Dan dengan ilmu pula kita bisa menjadi yang mulia di dunia maupun di akhirat. Dan dengan ilmu pula kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menjadi pemuda yang mempunyai cita-cita ingin membawa perubahan, maka diwajibkan bagi kita harus berilmu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dia harus mempunyai ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dia harus mempunyai ilmu. Dan barang siapa menginginkan kedua-duanya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, maka dia harus mempunyai ilmu. Dengan ilmu juga Allah akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin dan mengangkat derajat sebagai penuntut ilmu. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya dan sewajibnya pemuda yang membawa perubahan menjadi pemuda yang berilmu. Untuk karakter yang ketiga yang harus dimiliki oleh pemuda itu adalah rajin dalam ibadahnya,
rajin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pernah berpesan kepada kita menceritakan bagaimana keadaan manusia ketika dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Maka keadaan itu sangat huru-hara, semuanya tidak kenal orang tuanya, keluarganya, temannya, karena dengan sibuk mengurus atau dengan sibuk dengan dirinya sendiri. Disebutkan juga di dalam hadis bahwasanya ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah naungan, diberikan oleh Allah pertolongan ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Maka pemuda itu salah satunya adalah 7 golongan itu, salah satunya adalah syabun nasya'a bi'ibadatillah, pemuda yang selalu semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selaku pemuda, maka sudah selayaknya tadi kita mempunyai iman yang kuat. Selanjutnya kita mempunyai ilmu untuk membawa perubahan. Dan yang ketiga, harus mempunyai niat, harus mempunyai amalan, yakni ibadah yang kuat untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan ibadah ini adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tidak hanya kita menyelesaikan tugas perintah dari Allah seperti sholat, maka ibadah ini adalah salah satu wadah, salah satu sarana untuk kita mendapatkan kenyamanan, untuk kita mendapatkan solusi, untuk kita berdiskusi kepada Sang Khalik yakni Rahman, kepada Sang Pencipta yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah kita mendapatkan solusi, dengan ibadah kita mendapatkan kenyamanan dan ketentraman ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kompas TV Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan dari pemirsa Kompas TV. Bagaimana cara kita menyeimbangi rutinitas kita yang ada di dunia dalam beribadah kita kepada Allah, terkhusus untuk anak-anak muda yang pada saat ini? Maka cara kita menyeimbangi antara kita beraktivitas dan antara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang harus kita lakukan adalah membangun niat kita. Kita berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengutamakan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita terlena dengan pekerjaan kita. Kita berniat harus seimbang antara kita mencari ma'isyah atau mencari rezeki Allah dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa yang kita lakukan setiap harinya, yang kita kerjakan setiap harinya, mendapatkan keberkahan dari Allah dengan kita tidak melupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niat itu sangat penting kita tanamkan kepada diri kita. Dan niat itu juga harus kita perbaharui, karena niat ini akan berubah pada waktunya. Maka cara kita menyeimbangi antara rutinitas kita dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita memanage waktu diri kita. Kita tahu ketika kapan kita beribadah, kapan kita mencari rezeki, kapan kita menuntaskan pekerjaan itu. Maka kita harus memanage waktu kita agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kegiatan Mutiara Iman ini membawa kita kebaikan, membawa lebih baik diri kita lagi, dan menambah keimanan kita. Yazdad imanana, menambah iman kita. Dan untuk anak muda, maka gunakan masa mudanya untuk meraih masa tuanya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.